wabarakatuh. Nama saya Dwi Listiana dari Fakultas Akuntansi kelas 1B NIM 2020121090. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi staffing. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Macam-macam kegiatan staffing. Yang pertama yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Yang kedua, penarikan atau rekrutmen, yaitu penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga, seleksi. Seleksi yaitu pengadaan seleksi terhadap para pelamar. Yang keempat, pengenalan dan orientasi. Pengenalan orientasi adalah melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Yang kelima, pemberian balas jasa dan penghargaan, yaitu pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan karir. Pengembangan karir yaitu memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu memanfaatkan tenaga kerja yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu penerapan SDM. Penerapan SDM mempunyai 4 langkah pokok dalam perencanaannya, yaitu untuk kebutuhan masa depan, untuk keseimbangan masa depan, untuk penggandaan, dan untuk pengembangan. Untuk penyelesaian langkah-langkah ini juga harus dipertimbangkan, yaitu 2 faktor, yaitu rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta praktik untuk membuat perubahan lingkungan. Yang kedua, perubahan lingkungan, yaitu macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi. Macam-macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi, yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial. Yang kedua yaitu kebutuhan akan tenaga operasional. Yang keempat yaitu penarikan atau rekrutmen, pengembangan suatu pernyataan yang tertulis mengenai isi dan lokasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operasional, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial dinamakan description posisi atau position description. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikitas pekerjaan atau job sertifikat. Sumber-sumber tenaga kerja. Yang pertama yaitu sumber dari dalam. Di antaranya pengangkatan atau promosi, pemindahan, transfer, penataan atau upgrading. Yang keempat, taman atau sanak famili atau karyawan sendiri. Di sini juga dari sumber dari luar organisasi didapatkan yang dapat didarik dengan cara pasang iklan, menghubungkan lembaga pendidikan, pengambilan dari perusahaan atau organisasi lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungkan serikat buruh, dan sumber-sumber lain. Seleksi ada beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar, yaitu ada 2 metode. Yang pertama yaitu metode gawang berantai. Metode gawang berantai yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Yang kedua yaitu metode kompensatori, yaitu metode di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pertahapan. Proses seleksi diantaranya yaitu pengisian formulir, tes psikologi, yang ada diantaranya yaitu IQ, kecakapan, kejuruan, kepribadian. Yang ketiga wawancara dan referensi.
Orientasi. Pengenalan dan orientasi yaitu setelah diseleksi dari beberapa tester tadi, karyawan akan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi, yaitu waktu untuk memperkenalkan kepada pemimpin dan teman-teman sekerjanya. Latihan dan pengembangan. Ada dua metode, yaitu metode pelatihan di tempat kerja on the job training. Yang kedua yaitu pelatihan di luar tempat kerja off the job training. Off the job training mempunyai beberapa macam, yaitu self study atau belajar sendiri. Yang kedua tugas belajar, upgrading, magang, counting, perputaran jabatan, permainan peranan, seminar rapat-rapat dan lain-lain, festival school. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa dan penghargaan adalah suatu pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Wujud-wujudnya yaitu berupa uang, natura, dan kenikmatan. Pengembangan karir promosi, yaitu suatu usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji. Tujuannya dalam promosi yaitu untuk mengisi jabatan yang lowong, untuk memotivasi pegawai agar meningkatkan prestasinya. Syarat-syarat promosi yaitu dasar keterampilan, dasar senioritas, dan dasar teman. Transfer adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuannya, transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada dua pokok alasan transfer, yaitu karena permintaan sendiri dan karena ingin dari pemimpinnya sendiri. PHK. PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antar pihak perusahaan dan organisasi dengan karyawan. Alasan pemutusan hubungan kerja diantaranya yaitu permintaan pegawai sendiri, mungkin pihak ke perusahaan lain, pindah tempat tinggal dan lain-lain. Yang kedua, keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Yang ketiga yaitu pegawai meninggal dunia. Yang keempat, telah habis jangka waktu kontrak kerjanya seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja bersama. Tujuan pensiun diantaranya yaitu untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Yang kedua yaitu pegawai sudah usia lanjut, di mana usia itu sudah melampaui batas sehingga prestasi kerjanya pun sudah menurun. Yang ketiga yaitu pegawai menderita cacat. Jika pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Yang keempat yaitu posisinya akan digantikan oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.